Oke, kembali lagi di channelnya Tanto Japa, channelnya para kicomania. Konslet masih asik, friend. Oke, kali ini gue bareng Bang Oji mau sharing-sharing, mau ngebahas tentang bagaimana seputar tentang lovebird konslet. Bang Oji, ini yang masih banyak PR ini tentang tahap penggacoran. Nah, tahap penggacoran ini sering kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulas kembali nih Bang Oji tentang ngetrik dan caranya agar lovebird ini gacor sampai ke tahap dobelan. Sering kita bahas, tapi mungkin teman-teman masih banyak yang kebingungan. Kali ini kita ulas kembali, nggak apa-apa nih Bang Oji. Monggo silahkan dipaparkan untuk lovebird dirawat biar cepat gacor sampai keluar dobelan. Ya ini ya. Nah intinya kan dijejer gitu ya kan. Dijejer bareng-bareng di sampingnya sama temennya. Tapi suatu ini apa ya? Anggap dijejer dijemur ya kan, dijemur, dimandiin. Dipisah sendiri ibaratnya gitu, dilatih ya. Dipisah sama teman-teman jejerannya. Biar dia bunyi-bunyi ya kan gitu ibarat. Ya dirawat kayak begitu terus lah ibaratnya. Emang agak lama kalau untuk penggacoran itu, agak lama. Cuma nanti pasti gacor sendiri kalau burung. Jadi intinya sistem tempel itu tadi nggak boleh dihilangin ya. Kan kadang-kadang dari teman-teman YouTube gitu emang sistem tempel itu wajib gitu. Menurut langkahnya Bang Oji kan ini wajib ya Bang ya? Wajib ditempel karena pemain konslet dimanapun yang meruntun langkah-langkah konslet pasti semuanya ditempel. Ditempel. Nah ini gue pengen sharing aja tentang seputar rawatan burung gue pribadi nih Bang. Nah kemarin jujur sistem tempel yang gue terapin di rumah ini dengan posisinya ada 5 burung. Si player gue nih gue taruhnya tengah terus nih Bang. Burung yang gue ceritain, burung ini sempat mandek karena untulannya mati. Akhirnya burung ini kayak nggak ada nafsu bunyi lagi nih Bang. Ditaruh di tengah. Nah sempet gue kehilangan arah tuh. Ini sebenarnya burung adanya di titik mana sih gitu? Karena burungnya kan betina nih. Burungnya adanya mau di titik di mana sih? Di pertama gue slowin mandi 45 gacor. Kemudian slok lagi, keluar lagi dari jalurnya gitu. Kemudian coba gue balik dulu pelan masuk ke kenceng, gacor, hilang lagi gitu. Nah ini kadang-kadang dari teman-teman YouTube itu ada yang begitu Bang. Begitu menerapkan sistem basah, sistem 45 udah gacor, tapi begitu diterapin terus kadang-kadang kegacorannya ini suka ngilang gitu. Nah itu gimana itu Bang? Ya kalau lobet kayak kita lah, ibaratnya gimana ya, itu birainya naik turun ibaratnya. Dia udah pas besoknya nggak gacor lagi kan ibaratnya gitu ya kan. Besoknya nggak gacor lagi, ya itu dia naik turun. Emang biasanya kayak begitu, dia naik turun dulu tapi rawatannya terus digituin terus ibaratnya, karena kita udah dapat gacornya sekali ibaratnya. Berarti kan dia mau kayak begitu ya, jadi terusin aja terus ibaratnya. Emang buatnya agak lama emang, nggak bisa sebulan 2 bulan. Intinya konsistennya sih ibaratnya gitu. Jadi kan dalam proses penggacoran tadi kan burung dijejer. Setelah itu kan kita rawat nih. Rawatnya kalau emang mau dijemur ya kita jemur. Kalau emang burung ini kita mau mandi ya dimandiin gitu. Artinya dalam proses penggacoran tahap utamanya adalah mencari kemauan si burung tadi ya Bang ya. Benar. Burung ini maunya tipe basah atau memang tipenya yang kering yang maunya dijemur umpannya kenceng gitu kan. Nah setelah dapat gacornya kemudian kita konsistenin Bang ya. Jadi terus di jalurnya situ aja terus jadi burungnya. Jadi kalau misalkan nih burung udah di tahapnya basah, gacor, kudu di situ. Nanti pun kalau ada di titiknya nggak gacor, terusin aja di situ. Iya, gitu. Karena dia udah pernah gacor dengan teknik itu. Biasanya kayak begitu, dia ngedrop birainya naik turun. Jadi yang nggak membuat stabil itu sebenarnya perawatan kita ya. Jadi kadang-kadang gini,
nih burungnya nih posisinya begini nih, wah ini mah kurang kenceng nih, akhirnya dikencengin, padahal iya. dia posisinya udah prosesnya di Ke setelan bawah, kendor iya, gitu, di kendor, setelan bawah gitu. Akhirnya begitu, wah ini burung kurang kenceng nih, dikencengin lagi gitu, naik lagi. Jadi gitu ya, sabaran sih ya kalau itu ya. Pasti kalau udah dapat gacornya, anggap dia Senin gacor, Selasa kita keluarin tuh nggak gacor ya kan. Rabu nggak gacor, tapi nanti kelama-laman pasti dia gacor lagi. Kamis ntar ke step lagi, ke Minggu dia loncat biasanya gitu, karena emang dia belum apa ya, birahinya nggak ngunci om, ibaratnya kan gitu ya kan, kalau main konten kan ngunci ya. Benar. Jadi dia birahinya naik turun, masih belum ada konsistennya dia, konsistennya kita. Setelah tadi rawatannya diketahui basah keringnya, makannya maunya di mana, kemudian setiap hari itu harus kita petel. Kita petel itu artinya kita sendirikan dulu ya. Iya, disendiri tanpa ada burung temennya, ibaratnya jejerannya itu kan dimasukin, dia enggak, ibaratnya digantungin depan rumah biar dia bunyi-bunyi. Oke. Nah, disendiriin itu, kalau kemarin Bang Oji sempet ada bahasa yang biar mulutnya enteng gitu. Itu gua agak ini, wah bener juga ya, kalau burung disendiriin sering bunyi mulutnya enteng, jadi kata Bang Oji biar biasa bunyi dulu gitu. Jadi biar dia biasa bunyi, jadi bunyi-bunyi terus, nanti dia ngerti sih, anggap dia ngerti ya kalau saya diginiin ya saya disuruh bunyi nih kan gitu. Nanti bagus sendiri biasanya. Intinya rawatannya konsisten ya kayak gitu, jangan dineko-nekoin lagi, ibaratnya ya kalau emang maunya kayak gitu burungnya udah gitu terus. Nah ini kan kadang-kadang dari teman-teman YouTube rawatannya nggak konsisten tapi burungnya minta konsisten. Ya nggak Bang? Dirawatnya nih Senin Kemis tapi burungnya mintanya konsisten, kan begitu ya nggak Bang? Biasanya dimandiin setiap pagi dan malam misalkan, tapi kadang-kadang ada yang loncat tapi nuntut untuk burungnya tetap konsisten, ya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nanti di situ ada masanya, ada yang nggak konsisten pasti ada. Kalau sudah jadi banget dia pasti berubah, dari jalur itu pasti berubah. Biasanya dia dulu dimandi terus, tapi kalau udah jadi nggak perlu. Ibaratnya dianya udah ngerti, ibaratnya kita pun udah ngerti, kok ini burung nggak mau bunyi, saya mandiin nih kan gitu. Kita jadi semakin udah jadi semakin enteng rawatnya dia, nggak kayak dulu dia bahannya lagi beda. Nah dalam tahap penggacoran tadi kan, selain dipetel biar dia mulutnya, paruhnya dia ini terbiasa untuk bergerak bunyi gitu kan, akhirnya mulutnya enteng, setiap dipetel bunyi, setiap dipetel bunyi gitu. Tapi kan ini prosesnya nggak segampang kita ngomong, artinya butuh waktu gitu. Karena yang tadi sempat disampaikan Bang Oji yang pertama adalah pemahaman tentang karakter burung ini maunya di titik mana. Setelah itu dirawat secara konsisten, dipetel biar burungnya gacor. Makan pakannya Bang. Ini burung makannya ini misalkan nih burung maunya polos gacor, berarti pakannya kudu polos terus Bang. Jadi ya dipolosin aja terus. Kalau emang dia udah gacor ya kan, ya udah jangan dineko-nekoin. Dia maunya kayak begitulah ibaratnya. Kalau burung ya maunya gitu terus, paling sesekali. Tapi kalau itu sudah enak banget, udah gacor banget ngedouble, ya kita kasih jagung lah apa buat asupan dia aja ibaratnya gitu ya kan. Tapi kalau belum enak banget ya gitu aja. Saya juga ngerawat burung ya, kalau udah dapat gacornya ya udah, ya itu kayak ini saya lagi ngondisin 2 ibu itu ya udah kayak gitu aja ibaratnya. Pagi ya dipetel, agak siang udah masuk, dipetel masuk, udah dia begitu terus aja. Lama-lama ketemu gacornya lagi, ketemu kebiasa lagi. Nah kalau pakan kan tadi sudah nih dibahas nih. Kalau misalkan pakannya maunya kenceng, dia gacor, itu berarti maunya itu Bang? Berarti dia maunya itu terus. Berarti maunya kenceng terus gitu. Tapi kan ada titiknya yang Bang Oji bilang, jangan sampai over ya nggak? Begitu udah gacor sampai keluar doublean jangan dikencengin terus gitu ya. Pokoknya batasnya itu doublean.
Batasnya dobelan kudu Iya, polos. iya. Kalau udah dobelan berarti itu udah pas. Yang kita mau itu kan dobelan ya. Heeh. Berarti itu udah pas birahinya dia. Berarti kalau belum dobelan terusin aja terus ya. Kalau dia maunya kencang, kalau belum dobelan terusin aja terus. Tapi kalau dia sudah dobelan, udah. Pertanyaannya kan kadang-kadang gini bang, punya gua udah gacor nih bang, belum keluar dobelan, umpan kenceng, tapi burung gua ngecabul. Ini gimana nih? Apa gua stop untuk menjadi polos lagi, atau seperti apa biar nggak cabul gitu? Nah sempat dibilang juga bang Oji, intinya perawatan kan kita nyari bunyinya dulu, bang ya? Iya. Nyari bunyinya dulu. Kalau masalah cabul mah gampang gitu kan, gampangnya nanti setelah nanti keluar dobelan tinggal molosin bulu balik lagi. Iya, dia masih balik lagi. Oke, Bang Oji, untuk di konten kali ini cukup. Buat teman-teman yang belum paham tentang bagaimana penggacoran, tadi sudah kita jelaskan dari awal, sistem tempel itu tidak bisa kita hindari. Artinya itu adalah hal yang wajib untuk dalam berproses menjadi konslet. Dalam proses penggacoran yang tadi sudah disampaikan Bang Oji, yaitu mencari titiknya, artinya mencari maunya di mana. Basah, kering, pakannya mau seperti apa sampai dia mau gacor. Dilakukan setiap hari. Kemudian dipetel setiap hari bang ya, agar terbiasa nih si paruh ini bergerak untuk ngekek terus. Semakin sering semakin bagus bang. Iya, iya rasa. Saya ada waktu untuk sehari itu dia sejam atau 2 jam dipisah dari teman-temannya. Ibaratnya gitu, habis dijemur bisa sejam atau 2 jam sama temannya, udah habis itu masuk. Intinya sehari sekali kadang-kadang. Kalau ya, tapi kalau pergi ya enggak. Ibaratnya gitu. Minimal 1 hari itu 1 kali. Kalau sehari 2 kali bang misalkan? Ya boleh, intinya apa? Konsistennya dia sih, ibaratnya kalau anggaplah kita udah petelnya seminggu terus nih, ya kan, kok gacornya setiap hari Kamis doang, ya kan gitu ya kan, ibaratnya kan burung. Ya, Senin Kemis gitu. Iya, ibaratnya nih setiap Kamis doang, ya besoknya minggu depannya jangan dipetelnya pas Kamis doang ya terus, jadi dipetel terus gitu, jangan ini biasanya Kamis doang bunyinya, ya udah Kamis aja petelnya gitu. Jadi kebiasa, nggak enteng lagi lah ya muridnya, ibaratnya gitu ya. Iya. Jadi lupa lagi bunyinya. Nah, ini kita tambahin lagi nih. Tadinya mau closing kan, gue tambahin lagi nih. Jadi burung gue yang di rumah ini tadinya nih bang ya, setelah hampir 1 bulan lah dirawat nih burung gue, itu ngekeknya itu cuma habis maghrib. Siang dipetel nggak mau ngekek gitu. Tapi setiap habis maghrib nahan 5 menit 10 menit, besoknya naik lagi terus itu, walaupun nggak keluar dobelan tapi baru tahap kegacor karena ngeweknya masih ada, ngetiknya masih ada gitu. Nah itu besoknya gua petel habis duhur gitu, itu udah mulai mau ngekek gitu. Nah ini ada peningkatan secara terus menerus itu bang ya. Jadi ya iya ada peningkatannya pasti, intinya kita konsisten ngerawatnya gitu. Oke, buat teman-teman konsisten. Oke, kalau teman-teman masih bingung, masih bertanya-tanya bagaimana seputar permasalahan loftetnya teman-teman, monggo silakan berkomentar, insya Allah kita jawab. Oke, konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.